101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener. Pagi menjelang siang ya. Gimana kabar Anda hari ini ya? Semoga semangat mengerjakan segala aktivitas Anda ya. Apalagi untuk saat ini cuaca sangat bersahabat ya, cerah sekali. Nah biasanya nih ya, kalau kemarin-kemarin kita perhatikan biasanya paginya tuh cerah ya, kemudian beberapa jam kemudian itu agak mendung, kemudian hujan deras. Nah mungkin Anda juga bertanya nih ya, apakah sebenarnya kita sudah masuk nih di musim penghujan ataukah saat ini kita masih ada di musim kemarau? Nah ini kita akan ngobrol ya sebentar tentunya dengan beberapa narasumber saya yang saat ini sudah hadir di studio, dan mungkin juga Smart Listener ingin mengetahui ya bagaimana kesiapan dari BPBD wilayah Sulawesi Selatan, apalagi untuk memasuki ya musim hujan di tahun 2022 ini. Baik, untuk saat ini sudah hadir di studio, saya sapa dulu. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak H. Zubair Andi Rahman SSTP, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD wilayah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang kayaknya nih Bu Mirsa. Pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ya, oke. Baik, dan juga untuk hari ini kita juga sudah bersama dengan Bapak Rizky Yuda, PLH Subkoordinator Pelayanan Jasa BMKG Wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yuda? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Dan ya, Smart Listeners, seperti yang kami informasikan untuk Anda, untuk setiap hari Kamis ya, kami menghadirkan spesial program untuk Anda, dan di mana kami juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi melalui WhatsApp di 0811461011. Kemudian untuk Anda yang ingin bertanya juga, kami persilakan ya live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Hari ini kita membahas ya mengenai musim hujan siaga cuaca ekstrim. Baik, langsung saja nih saya bersama dengan Pak Rizky dulu ya. Saya mohon izin dulu ya ke Pak Rizky dulu. Pak Rizky, kalau kita perhatikan ya, kalau saat-saat ini kan biasanya kalau kemarin-kemarin ya itu kadang hujan, kadang cuacanya panas sekali. Nah, apakah sebenarnya ini kita masih peralihan atau bagaimana Pak Yuda? Baik, terima kasih. Jadi di wilayah Sulawesi Selatan itu memang kondisi musimnya berbeda antara pesisir barat, pesisir timur, dan pesisir utara. Untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat meliputi Kabupaten Pinrang sampai ke Takalar dan sebagian wilayah Jeneponto, itu memang kami lihat tanda-tandanya sudah berada di awal musim penghujan. Seperti itu. Itu tanda-tandanya terlihat dari di sore hari sudah mulai muncul awan-awan konvektif yang cukup besar yang dapat menimbulkan hujan dengan intensitas ringan sampai lebat bahkan, dan juga sudah mulai muncul awan-awan hujan di Selat Makassar di lautnya, seperti itu. Dalam artian nih Pak Yuda, kalau saat ini untuk secara keseluruhan ya untuk wilayah Indonesia itu apakah sudah masuk musim hujan atau seperti apa? Jadi untuk wilayah Indonesia sendiri musim hujannya berbeda tiap daerah. Untuk awal musimnya ada yang lebih awal, ada yang sekitaran bulan September lalu sudah ada yang masuk musim hujan, dan ada juga yang di bulan Oktober ini, seperti itu. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri di pesisir barat itu secara umum masuk musim hujan di bulan Oktober sampai November. Sedangkan nanti yang di wilayah timur Sulawesi Selatan seperti wilayah Wajo dan Bone itu baru di bulan Maret tahun 2023. Jadi untuk wilayah Makassar sendiri ini sudah memasuki ya? Iya, betul. Sudah memasuki. Kemudian ya, ini juga menjadi pertanyaan juga nih. Kalau semuanya untuk wilayah Makassar ya, ini sudah memasuki musim hujan. Tentu kita ingin tahu nih ya, musim hujan untuk tahun ini untuk wilayah Makassar dan sekitarnya itu seperti apa sih Pak Yuda? Baik, jadi prediksi fenomena global yang saat ini terjadi ada yang dinamakan fenomena La Nina. Itu fenomena La Nina ini dapat menambah curah hujan di wilayah Indonesia khususnya bagian tengah dan bagian timur.
seperti itu. Dan diprediksi memang La Nina ini akan bertahan sampai tahun depan, di awal tahun depan dengan kategori ringan seperti itu. Kemudian selain itu juga dilihat dari dinamika yang lain, kami prediksi untuk musim hujan tahun 2022 sampai 2023 kali ini sifat hujannya adalah masih antara normal hingga atas normal di beberapa wilayah seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk pasti banyak juga nih yang bertanya ya. Mudah-mudahan katanya untuk musim hujannya itu tidak sama dengan seperti yang tahun lalu gitu kan? Ya, amin. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan baik, ini untuk memasuki musim hujan ya untuk wilayah Sulawesi Selatan khususnya untuk Makassar juga. Nah, kemudian nih ya untuk musim hujan untuk wilayah Makassar, apakah ini juga sama dengan wilayah-wilayah lainnya di kabupaten lainnya atau seperti apa itu, Pak Yuda? Ya, siap. Ya. Jadi untuk wilayah Makassar, kemudian saya perlihatkan juga petanya. Jadi ini. Ya, itu bisa. Jadi ya. Untuk wilayah Makassar, kemudian Goa, Baru, Pangkep, kemudian sampai ke Parepare ini diperkirakan memasuki awal musim hujan pada bulan Oktober, seperti itu, pertengahan Oktober. Kemudian ada di sebagian wilayah Tanah Toraja, Nrekang, kemudian sebagian Pinrang ini memasuki awal musim hujan di bulan November. Nah, untuk yang di wilayah timur Sulawesi Selatan yang seperti saya katakan tadi, seperti wilayah Kabupaten Wajo, Bone, sebagian wilayah Sopeng, Sinjai, itu memasuki awal musim hujan di bulan Maret 2023 seperti itu. Kemudian ini. Jadi ini salah satu ini adalah perakiraan sifat hujan, sifat musim hujan di awal musim kemarau. Jadi yang di warna kuning ini menunjukkan sifat hujannya dalam kategori normal. Jadi hampir rata-ratanya sama dengan 30 tahun terakhir seperti itu. Sedangkan yang perlu diwaspadai adalah wilayah-wilayah yang berwarna hijau. Karena diprediksi curah hujannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-ratanya. Itu kalau dilihat yang warna hijau itu wilayah apa itu? Jadi untuk warna hijau ada di sebagian wilayah Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, sebagian Wajo dan daerah Bantaeng Bulukumba. Itu untuk hujannya di atas normal ya? Iya, hujannya di atas normal. Itu untuk ukurannya berapa batasnya untuk yang jadi dia, sedang jadi normal? Normal ya? Tiap daerah berbeda-beda, Bu. Jadi kalau dia sudah di atas 125% dari rata-ratanya itu dia sudah di atas normal. 125% di atas normal. Iya. Kemudian kalau itu di atas normal ya? Iya. Kalau untuk normalnya sendiri berarti antara 85 sampai 115 itu masih dalam kategori normal. Curah hujannya juga yang diprediksinya itu masih rata-rata segitu, berarti masih kategori normal. 85 sampai 115. 85 sampai 115. Kemudian untuk 115 sampai ke atas itu ke atas, sudah di atas normal. Itu di atas normal. Itu yang perlu diwaspadai. Iya. Iya. Oke. Dan dari Pak Yuda saya bergeser dulu ke Pak Zubair ya. Pak, ini kan kalau semuanya memasuki musim hujan ya, ini ada banyak hal yang memang perlu kita waspadai ya. Pertama itu adalah penyakit, kemudian hal itu terjadinya bencana. Nah, seperti apa nih kesiapan dari BPBD wilayah Sulawesi Selatan, Pak Yuda? Ya, terima kasih Bu Mirsa. Untuk kesiapsiagaan, namanya juga kesiapsiagaan, berarti kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya untuk menanggulangi bencana. Sifatnya pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna, seperti itu kesiapsiagaan. Jadi ini masuk dalam fase pra bencana, karena di dalam penanggulangan bencana itu ada 3 fase, ada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Nah, untuk kesiapsiagaan ini kami dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan langkah-langkah antisipasi jika terjadi bencana. Yang pertama adalah melakukan supporting simulasi penanggulangan bencana seperti di Kecamatan Bacuki Parepare itu simulasi bencana banjir, dan di Malino salah satu sekolah menengah atas di Malino untuk simulasi bencana longsor. Karena untuk
untuk musim penghujan rata-rata memang kejadian bencana yang terjadi itu ya yang sering terjadi adalah banjir bandang dan longsor. Yang kedua adalah kami intens melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten kota. Karena BPBD provinsi kan tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu BPBD kabupaten kota. Makanya koordinasi yang tepat itu yang harus sering kami lakukan dalam rangka kesiapsiagaan baik dari penyiapan personel, penyiapan logistik, peralatan yang digunakan dalam rangka jika bencananya sudah terjadi. Selanjutnya adalah berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder penanggulangan bencana lainnya seperti BMKG dalam hal informasi awal jika akan terjadi bencana. Yang kedua dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenet Berang dalam rangka untuk mendapatkan informasi elevasi tinggi muka air di seluruh sungai di Sulawesi Selatan. Nah, itu yang kita kontrol. Dan keempat adalah kami juga di BPBD sudah menyiapkan logistik, baik logistik pangan, perlengkapan keluarga, perlengkapan bayi, tambahan gizi, shelter kit, terpal dan tenda. Nah, itu kita sudah siapkan dengan anggaran 1,6 miliar tahun ini untuk mengantisipasi kejadian bencana di 24 kabupaten kota. Seperti itu. Oke, jadi ini memang ada beberapa hal yang sudah dilakukan ya dari BPBD wilayah Sulsel, Pak. Itu secara keseluruhan ya, Pak Zubair. Tapi sebelum kita memasuki lagi ya, mungkin dari Pak Zubair juga ingin menjelaskan lebih detail ya untuk hal-hal apa saja yang akan dilakukan ya pada saat siaga bencana ini ya. Ya, itu tadi ya ada beberapa hal ya yang sudah disiapkan ya. Tapi sebenarnya untuk bencana itu sendiri, fase penanggulangan bencana itu bagaimana sih untuk fasenya, Pak? Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk penanggulangan bencana kan ada 3 fase. Ada 3 fase. Yang pertama pasca bencana. Pasca bencana itu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah mitigasi, salah satunya kesiapsiagaan ini. Yang kedua adalah pencegahan. Nah, kalau di dalam rangka mitigasi artinya semua daerah jika daerah itu menjadi salah satu daerah yang menjadi rawan bencana, maka perlu dilakukan hal-hal mungkin contoh seperti di Kabupaten Takalar, di Galesong itu kan sering abrasi. Bagaimana mitigasinya? Mitigasinya ya kalau perlu ya harus dibangun tanggul penahan ombak supaya jika terjadi abrasi tidak berdampak ke rumah warga. Di Goa itu sering terjadi longsor. Bagaimana mitigasinya? Ya harus dibuat tanggulnya, tanggul penahan tanahnya. Terus juga kita harus menurunkan kandungan air di sekitar lereng. Terus kita perbaiki drainasenya. Jadi supaya kandungan air yang di dalam lereng itu bisa kita keluarkan sehingga tidak terlalu berdampak jika terjadi longsor. Nah, seperti itu. Terus ada kegiatan pencegahan. Bagaimana? Apa itu pencegahan? Artinya langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani sebelum terjadi bencana. Langkah-langkah itu seperti kita keluarkan surat edaran, kita sebar informasi dari BMKG karena BMKG adalah salah satu institusi, adalah satu-satunya institusi yang diatur dalam undang-undang yang bisa mengeluarkan info secara resmi kepada masyarakat terkait informasi perubahan cuaca gitu. Itu kita bantu sebar ke kabupaten kota. Yang kedua adalah fase tanggap darurat. Tanggap darurat berarti sudah kejadian, sudah terjadi. Apa-apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan evakuasi, bekerjasama dengan Basarnas, LSM, SAR-SAR yang ada di universitas-universitas, TNI Polri itu melakukan evakuasi, pertolongan, menyiapkan tenda pengungsiannya, menyiapkan dapur umumnya, menyiapkan bahan makannya, menyiapkan dokternya, tenaga medisnya seperti itu. Ya. Kemudian biasanya juga kalau sudah terjadi bencana gitu ada juga dampak psikolognya gitu ya Pak ya? Ada. Makanya setelah biasanya 1 sampai 3 hari setelah kejadian itu biasanya kita berkoordinasi dengan tim konseling, untuk
turun ke lapangan membantu sedikit tidaknya meringankan trauma masyarakat. Ya, jadi ada beberapa hal yang dilakukan dari BPBD wilayah Sulsel. Ya. Terus satu lagi yang pasca itu artinya kejadian bencananya sudah selesai, tetapi masih perlu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat supaya lokasi bencana ini bisa kembali pulih seperti sebelumnya. Contoh itu jangka panjang ya. Itu jangka panjang. Jangka panjang yang dilakukan. Tetapi ada juga jangka pendeknya, Mbak Bu Mirsa. Seperti kalau terjadi longsor, kita cepat berkoordinasi untuk membersihkan sisa-sisa longsor itu. Contoh supaya di jalan terjadi longsor, kita bersihkan supaya arus lalu lintas bisa normal kembali. Seperti itu. Oke, itu tugas semua dari BPBD ya? Bukan cuma tugas berkoordinasi ya? Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Oke, wow, ini berat juga nih tugasnya. Jadi ini ya BPBD dan juga BMKG ini memang harus partner gitu ya. Saling mendukung. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan seperti itu untuk Anda juga nih yang ingin bergabung ya untuk tema kita hari ini musim hujan siaga cuaca ekstrim ya. Mungkin ada juga ingin bertanya nih ya, kalau sekarang ini cuacanya seperti apa sih? Nah itu langsung dijawab ya dengan Pak Yuda. Kemudian untuk ada juga nih yang ingin bertanya nih, kalau semuanya wilayah mana aja sih yang memang rawan ya terjadinya bencana, misalnya untuk bencana banjir gitu ya. Nah itu langsung aja bertanya dengan Pak Zubair di sini. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita di Makassar Insight dan kita break untuk sesaat. Seperti listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih semua listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight dan kita masih membahas ya musim hujan siaga cuaca ekstrim, masih bersama dengan Pak Zubair Abdi Rahman SSTP, kemudian ada juga dengan Pak Rizky Yuda dari BMKG wilayah 4 Makassar. Untuk Anda yang ingin bertanya sekali lagi mengenai topik yang kita bahas untuk hari ini, masuk musim hujan siaga cuaca ekstrim, silakan ya, kami masih menantikan Anda untuk WhatsApp di 0811461011, kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar, kami masih menantikan Anda. Baik, dari Pak Zubair saya izin lagi ke Pak Yuda. Pak Yuda, tadi seperti diinformasikan ya bahwa untuk musim hujan untuk wilayah Makassar dan sekitarnya ini sepertinya kita sudah masuk musim hujan ya untuk bulan Oktober ini ya, bulan Oktober ini. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan juga nih, untuk musim hujan di bulan Oktober ini itu bagaimana? Apakah masih batas normal atau bagaimana nantinya ke depan? Jadi perakiraan curah hujan di Kota Makassar untuk bulan Oktober ini masih kategori normal seperti itu. Dan di sekitar wilayah Makassar juga diperkirakan masih kategori normal. Kategori normal, kemudian untuk di atas normal itu bagaimana untuk ambang batasnya sendiri? Jadi kalau untuk di atas normal dia lebih dari 115% dari rata-rata 30 tahunnya seperti itu. Jadi penentuan untuk atas normal. Sedangkan kalau untuk normal sendiri dia rentang 85 sampai 115% dari rata-rata 30 tahunnya. Jadi rata-rata 30 tahun yang digunakan BMKG saat ini adalah data tahun 1991 sampai 2020. Jadi itu ya untuk batasannya 85 sampai 115 ya. Kemudian di atas 115 sampai seterusnya. Seterusnya itu melebihi batas, melebihi atas normal. Batas normal. Nah ini ya yang diwaspadai, yang melebihi batas normal, Pak. Betul. Pasti kalau semuanya dari Pak Yuda, kalau melihat nih, memantau ya kondisi cuacanya, wah ini hujannya melebihi batas normal nih. Ini langsung ya dikoordinasikan ke BPBD gitu ya? Ya, jadi setiap ada informasi perakiraan cuaca baik yang harian maupun yang 3 harian, kemudian juga peringatan dini cuaca ekstrim, kami akan sampaikan ke stakeholder termasuk ke BPBD seperti itu melalui pesan grup WhatsApp. Jadi ada koordinasi, ada informasinya seperti itu ya. Kemudian kalau saat ini awal musim hujan ya di bulan Oktober ini, itu 1 bulan ke depan itu masih batas normal ya. Tapi untuk perkiraannya itu 7 hari ke depan atau seperti apa untuk batas normalnya? Jadi untuk Kota Makassar sendiri dan sekitarnya di bulan Oktober dan awal November nanti itu potensi cuaca ekstrimnya itu lebih ke hujan petir maupun
angin kencang dan puting beliung seperti itu. Sedangkan nanti di bulan Desember dan Januari potensi cuaca ekstrimnya adalah hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir seperti itu. Jadi yang perlu diwaspadai di bulan November ya. Di bulan Oktober dan November saat ini nanti yang lebih diwaspadai adalah seperti angin kencang, puting beliung, hujan es untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Oke, ini yang hal-hal yang perlu diwaspadai ya. Nah, dari BPBD itu seperti apa nih Pak? Hal yang patut diwaspadai tadi ya sebagai informasikan. Jadi ada angin kencang, kemudian ada angin puting beliung beliung. Hujan nah es. Hujan es ini menandai cuaca ekstrim. Iya. Ya. Nah ini juga ya beberapa hari yang lalu itu kan viral juga nih, ada yang katanya kenapa ada hujan es. Iya. Nah itu apa? Bagaimana? Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi memang di awal bulan Oktober kemarin itu ada fenomena hujan es di Kota Makassar. Memang kami pantau itu hujannya terjadi hanya di sebagian kecil Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Biringkanaya, hanya di daerah sana saja. Dan memang kami lihat awannya itu sangat tinggi dan sangat padat seperti itu. Jadi memang awan cumulonimbus inilah yang bisa menghasilkan fenomena hujan es seperti itu. Tapi itu untuk hujan esnya itu satu hari aja atau beberapa hari? Cuma beberapa menit saja. Cuma beberapa menit saja. Nah ini viral ya. Kok ada ya? Baik. Nah dari BPBD nih tadi seperti diinformasikan hal ataupun untuk bulan yang patut diwaspadai ini masuk di Oktober November ya, adanya cuaca ekstrim ya. Nah ini bagaimana tadi untuk fase-fase dari penanggulangan bencana tadi ya sudah diinformasikan ya Pak Zubair. Jadi ada pra, kemudian ada tanggap darurat, kemudian pasca darurat. Nah sebenarnya untuk koordinasi yang kalau semuanya diterima dari BPBD kemudian menerima informasi dari BMKG itu seperti apa Pak untuk tindak lanjutnya dari BPBD? Iya, ya. Jadi pada saat pra bencana kita sering berkoordinasi dengan BMKG untuk mengupdate setiap kejadian atau perkiraan perubahan cuaca, karena kami ada namanya grup WA, itu grup Pusdalops namanya. Kebetulan BMKG juga ada di dalamnya. Pusdalops PB, Pusdalop Penanggulangan Bencana. Ya, jadi setiap saat itu BMKG merilis update data perubahan cuaca. Nah kalau sudah ada warning dari BMKG ke kami BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota, kami juga akan langsung berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk melakukan persiapan jika terjadi kejadian bencana. Yang seperti saya sebutkan tadi, menyiapkan personil, peralatan yang digunakan, menyiapkan logistik jika memang diperlukan seperti itu. Oke Pak Zubair, kalau kita lihat ya dari pengalaman sebelumnya ya untuk beberapa kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan ini Pak, sebenarnya dari BPBD juga ini itu sudah ada hal ataupun pemetaan yang dilakukan tidak Pak untuk wilayah-wilayah yang rawan terjadinya bencana? Ya. Jadi kebetulan di BPBD ada bidang yang menangani untuk pemetaan itu di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan namanya. Jadi Sulsel itu sudah mempunyai dokumen RPB, Rencana Penanggulangan Bencana, terus disusul lagi dengan dokumen kontingensi masing-masing bencana. Jadi di dalam peta potensi kerawanan banjir dari semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu yang jumlahnya 24 itu semuanya memang rawan banjir. Ada yang levelnya tinggi, ada yang cuma 2 yang level sedang, yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Nah untuk kontingensi bencana longsor sama juga. Dari 24 kabupaten itu yang lainnya tinggi, cuma 2 kabupaten yang levelnya sedang.
kabupaten salah satunya Kabupaten Wajo dan Kabupaten Wajo. Ya, salah satunya Kabupaten Wajo, longsor ya, Wajo dan ada satu lagi. Ada satu lagi ya. Saya lupa. Oke. Kalau Makassar sendiri itu bagaimana, Pak? Kalau Makassar itu dia masuk dalam rawan banjir. Rawan banjir, ya. Itu bisa disebutkan di mana kira-kira untuk wilayah mana, Pak, di Makassar ini yang paling rentan di Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, Tamalate, di Kecamatan Talok. Itu yang rawan, apalagi yang di daerah-daerah pesisir. Itu yang rawan. Itu dari tahun ke tahun ya? Hampir tiap tahun. Tiap tahun. Makanya kami juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Jika terjadi banjir, tolong diupdate per jam. Jangan sampai kejadiannya pagi, siang sudah surut. Jadi informasi-informasi seperti itu yang perlu cepat dikoordinasikan supaya kebijakan yang kita ambil juga tepat. Jangan sampai laporannya banjir, yang mengungsi banyak, tetapi 1-2 jam sudah surut. Padahal kami juga sudah melakukan operasional ke lokasi ya. Sampai di sana, sudah surut. Nah, terus kita mau buat apa di sana? Jadi pada saat terjadi bencana begitu, Pak, bagaimana untuk pada saat warga melapor itu bagaimana situasinya, Pak? Ya, karena kalau tahun lalu yang kita lihat ya, itu kan ada banjir ya di pemukiman di daerah Barombong sana kan. Nah, itu contoh kasusnya seperti itu, Pak. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau masyarakat sudah mendapatkan informasi baik dari media elektronik, media cetak atau medsos, apalagi warning dari BMKG bahwa akan terjadi intensitas hujan dalam 3 hari ke depan. Kami menghimbau ke masyarakat, yang pertama adalah menganalisis ancaman di sekitar tempat tinggal mereka. Ini sudah mau masuk musim penghujan. Daerah saya ini daerah dataran rendah. Berarti kira-kira kalau musim hujan berarti bencana yang bisa terjadi di daerah saya ini adalah banjir. Nah, kita harus menganalisis dulu yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi kira-kira kalau terjadi banjir, saya harus mengungsi kemana. Seperti itu. Itu dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Selanjutnya adalah masyarakat sebisa mungkin menyimpan nomor kontak penting. Nomor kontak BMKG boleh, BPBD, TNI Polri, Puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah masyarakat juga perlu mengetahui rute evakuasi yang aman jika terjadi banjir atau tanah longsor. Seperti itu. Selanjutnya kami himbau masyarakat jika terjadi banjir agar segera mematikan listrik, mematikan air, kompor, dan segala macam, dan mengidentifikasi, dan kalau sebisa mungkin masyarakat juga perlu pengetahuan terkait evakuasi dan mengungsi yang lebih aman gitu ya. Jadi jangan sampai ya pada saat terjadi musibah ataupun bencana itu selfie-nya yang duluan, Pak. Ya betul sekali. Dikirim dulu. Tambahan Bu Mirsa, biasanya kan kalau terjadi bencana itu biasanya kan kita kayak kepepet, panik begitu. Itu kita minta juga jangan panik, kan kalau panik kita berpikirnya tidak jelas. Jelas. Saya tambahkan juga kalau dalam mengantisipasi kejadian bencana, masyarakat juga perlu mengamankan dokumen-dokumennya, yang penting barang-barangnya diamankan. Kalau memang masyarakat perlu mengungsi, silahkan mengungsi. Kalau masyarakat rumahnya punya lantai 2, dokumen atau berkas penting segera diamankan di lantai 2. Oke. Jadi itu ya. Jadi memang harus tanggap begitu kalau semuanya terjadi. Tanggap ya, dan jangan panik. Jangan panik.
Aduh, mudah-mudahan ya. Ini banyak masyarakat yang was-was ini. Katanya untuk musim hujan nanti jangan sampai kayak seperti tahun lalu begitu. Nah, Pak Yuda, mudah-mudahan tidak seperti tahun lalu gitu ya. Nah, untuk yang tahun lalu itu yang sampai wilayah ataupun pemukiman yang sebelumnya itu tidak pernah banjir, itu memang intensitas hujannya memang tinggi atau bagaimana, iya, Pak Yuda? Kalau yang kejadian banjir yang hampir ke Makassar sampai ke kabupaten lainnya itu memang curah hujan terukur di Makassar itu sangat tinggi, sampai lebih dari 150 mm saat itu. Dan 150? lebih dari 150 Lebih mm dari per 150. hari. Seperti itu sudah termasuk hujan ekstrim, di atas 150 mm. Dan itu bukan hanya di Makassar, tapi di beberapa kabupaten di sekitar Makassar juga curah hujannya tinggi juga saat itu. Jadi memang seperti di Makassar dan sekitarnya seperti dikepung air hujan dari langit. Dari BPBD sendiri, Pak, pada saat tahun lalu itu yang ya musim hujan itu banjirnya yang masuk ke daerah-daerah pemukiman yang memang tidak seperti tahun lalu gitu ya. Nah, dari BPBD sendiri seperti apa, Pak, yang pas tahun lalu kemarin itu untuk tanggap bencananya? Ya, jadi memang kemarin kan tahun lalu itu sempat di Desember ya, ada warning dari BMKG. Kalau tidak salah di tanggal 5 sampai 7 itu akan terjadi intensitas hujan yang sangat tinggi. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota untuk segera melakukan kegiatan kesiapsiagaan. Kami juga pada saat terjadi banjir itu kami juga melakukan evakuasi menggunakan peralatan yang ada di kantor kami. Itu ada korban, Pak, waktu pada saat kemarin itu? Belum, tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kami sempat melakukan evakuasi di sekitar Pacerakang Daya, Kodam 3, karena itu yang daerah terdekat dari kantor kami. Untuk yang titik-titik banjir lainnya itu dilakukan oleh BPBD Kota Makassar melalui karesternya ya. Oke. Itu kasihan ya pada saat terjadi banjir kayak gitu. Yang dikhawatirkan itu anak-anak, kemudian yang manula juga, Pak. Yang usia lanjut juga kan? Iya. Jadi dalam melakukan evakuasi yang kami utamakan adalah yang pertama adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu seperti apa? Ibu-ibu, anak-anak, apalagi yang ibu hamil, anak-anak, balita dan orang tua. Itu yang harus yang utama dulu. Yang utama untuk ditolong dulu. Usia lanjut. Bukan ya. Kita membanding-bandingkan dengan laki-laki, Bu Mirsa. tapi dari segi proses evakuasi, dari segi kemanusiaan, itu dulu yang harus itu yang diprioritaskan. Iya. Baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangannya. Kita break dulu atau kita baca dulu nih? Ada pertanyaan yang masuk? Break dulu ya. Baik, Smart Listener, kami masih menantikan Anda yang ingin bertanya. Kita sampai di segmen yang terakhir ya. Jadi kalau mau nanya-nanya silakan sesuai dengan tema kita untuk hari ini, masuk di musim hujan siaga bencana ya, 0811461011. Kemudian untuk live chatnya channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita sampai ya di menit terakhir untuk Makassar Insight hari ini, dan kita masih membahas nih tentang cuaca ya untuk hari ini, dan juga bagaimana kesiapan dari BPBD ya jika terjadi bencana. Baik, kita masuk lagi, dan ini ada pertanyaan yang sudah masuk, saya coba baca dulu. Bagaimana cara BMKG mengedukasi masyarakat yang tidak semua mengetahui infonya katanya? Oke, silakan Pak Yuda. Ya, baik, terima kasih. Jadi edukasi kami itu ada beberapa kegiatan seperti misalkan sekolah lapang. Kami adakan sekolah lapang cuaca, kemudian sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa bumi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mengedukasi kepada masyarakat maupun ke beberapa instansi terkait mengenai informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kemudian selain itu juga kami telah berusaha mengedukasi ke masyarakat melalui konten-konten di Instagram maupun di media sosial, seperti itu. Jadi itu ya, kalau semuanya mau update informasi terkait perakiraan cuaca, itu langsung aja ada ke sosial media. Ke sosial media. Sosial media di @bmkg Sulsel.
@BMKG Sulsel. Baik di Facebook, Twitter maupun di Instagram di @BMKG Sulsel. Ya itu ya. Nah ini untuk yang terakhir nih, kalau umpamanya kalau kita lihat nih sekarang ini kan tanggal 13 ya. Nah untuk perakiraan cuaca untuk 1 minggu ke depan untuk hari ini aja itu seperti apa? Ya, untuk hari ini dan besok ya? Hari ini dan besok masih ada potensi hujan ringan dan sampai sedang di Kota Makassar, khususnya pada siang hingga awal malam. Jadi hujan sedang ya? Hujan ringan hujan sampai ringan. Oke. Pak Yuda, ini kan untuk informasi cuaca nih, ini memang sangat bermanfaat ya untuk masyarakat. Nah, untuk nelayan kemudian untuk petani sendiri itu memang ya sangat memerlukan juga ya informasi BMKG ya. Iya. Jadi kami BMKG selain ke masyarakat umum penginformasiannya juga kami memberikan informasi kepada penerbangan, kemudian kepada nelayan, pelaut, kemudian ke petani, petambak dan sebagainya seperti itu. Terkait bagaimana perakiraan curah hujannya dan bagaimana perakiraan cuacanya. Jadi ada saran gitu yang diberikan ya untuk untuk masyarakat beraktivitas ya, kemudian juga untuk para petani ataupun nelayan untuk bagaimana musim tanamnya, kemudian apakah gelombangnya tinggi atau tidak, itu juga kami informasikan. Itu juga diinformasikan. Ya, jadi sangat penting nih ya untuk informasi dari BMKG. Baik, kita langsung lagi ke Pak Zubair. Nah, kalau ini Pak Zubair ada hal yang ingin disampaikan juga nih ke masyarakat? Kami dari BPBD Provinsi mewakili juga ke BPBD Kabupaten Kota menghimbau ke masyarakat jika terjadi bencana jangan panik, jangan panik. Bencana itu bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi. Resikonya bisa dikurangi dengan pengetahuan dan skill yang kita miliki di dalam penanggulangan bencana. Makanya kami juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota untuk lebih sering melakukan edukasi, sosialisasi kebencanaan baik di sekolah-sekolah maupun masyarakat seperti itu, sehingga seminimal mungkin di masyarakat sudah adalah pengetahuan sedikit terkait bencana, dan jika terjadi bencana ya itu yang kita harapkan, tidak ada kepanikan. Kedua ya itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam menghadapi terjadinya bencana kami menghimbau kepada masyarakat untuk sebisa mungkin menyiapkan tas siaga bencana. Itu tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Ini kayaknya baru kedengaran ya? Baru kedengaran, Pak. Itu bagaimana sih, Pak? Tas siaga bencana. Apa yang harus kita apa saja, Pak? Tas siaga bencana itu barang-barang berharga harus dimasukin atau gimana, Pak? Jadi di dalam tas siaga bencana itu sudah ada dokumen-dokumen penting, salah satunya. Yang kedua, pakaian untuk jangka waktu 3 hari, obat-obatan, snack-snack yang bisa bertahan selama 3 hari, ada minuman, ada vitamin, ada senter, yang terpenting handphone dan chargernya, seperti itu. Jadi pada saat masyarakat dihimbau untuk mengungsi, tas itu yang langsung diambil, tas itu harus ikut. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk lebih sering mengupdate info perubahan cuaca baik di media sosial, media cetak, media elektronik. Seperti yang disebutkan tadi juga ada website BMKG. Kami juga punya website sendiri namanya Si Andalan, Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Sulawesi Selatan. Nah, itu bisa di-download di aplikasi Play Store. Ada namanya Si Andalan. Jadi di dalamnya sudah ada informasi cuaca juga, karena kami juga bekerjasama dengan BMKG, sudah ada kejadian-kejadian bencana yang kita update juga di dalam seperti itu. Ada potensi-potensi, ada peta kerawanan juga ada di situ. Jadi semuanya ada gitu ya untuk informasi terkait siaga jadi bencana informasi itu rata-rata semua institusi sudah ada. Oke, baik. Jadi itu ya, smart listeners, senantiasa ya untuk mengupdate
informasinya baik ke BMKG ya ke website BMKG ataupun website dari BPBD Provinsi. Iya sih Pak, kalau saat ini kan biasanya ada informasi yang menyesatkan juga, yang viral begitu kan. Ini membuat kita was-was gitu ya. Jadi itu langsung aja ke informasinya yang akurat, yang asli itu langsung aja ke website ya resmi dari BMKG ataupun dari BPBD ya Provinsi Sulsel. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Pak Yudha sudah hadir di studio. Ya, dan juga Pak Zubair, terima kasih ya untuk informasinya Pak. Dan sekali lagi smart listeners, untuk perbincangan ini itu bisa Anda kembali membukanya ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya, kami tunggu. Sekali lagi smart listeners, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.